Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang binatang halal dan binatang haram. Yang pertama yaitu mengenai binatang halal. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis binatang halal. Adapun jenis-jenis binatang halal, yang pertama adalah binatang yang hidup di air. Semua binatang yang hidup di air, baik itu air tawar atau air laut, maka hukumnya halal. Baik itu matinya karena disembelih atau karena dipancing, mati sendiri atau disebabkan oleh hal yang lainnya. Yang kedua adalah jenis binatang yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut syara, maka boleh dimakan. Seperti sapi, domba, unta, kerbau, kuda, dan kelinci. Kemudian, selanjutnya, cara membiasakan mengkonsumsi binatang halal adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umatnya supaya mereka memakan makanan yang baik yang telah Allah sediakan untuk kita semua. Dan sebagai manusia dapat menikmati hak itu yaitu dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tata cara menyembelih. Jadi dalam agama Islam, penyembelihan binatang itu bukan hanya sekedar mematikan hewan, namun dalam penyembelihan harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun yang pertama yaitu rukun penyembelihan binatang. Meliputi ada orang yang menyembelih, ada binatang yang disembelih, dan ada alat untuk menyembelih. Adapun syarat penyembelih binatang, orang yang menyembelih, syarat-syaratnya adalah yang pertama, penyembelih harus beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat, yang artinya tidak dalam kondisi mabuk atau gila. Yang ketiga, mumayyiz, artinya orang yang sudah mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Selanjutnya, syarat binatang yang akan disembelih. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama, binatang yang halal untuk dimakan dagingnya. Yang kedua, binatang dalam keadaan hidup dan sehat, tidak mati atau sudah menjadi bangkai. Selanjutnya, syarat alat untuk menyembelih. Antara lain, 1. Alat harus tajam. 2. Terbuat dari besi, baja, batu. Yang ketiga, tidak berbentuk seperti kuku, tulang, atau taring. Adapun kesunahan dalam prosesi penyembelihan binatang. Antara lain, yang pertama, membaringkan hewan dengan posisi rusuk kirinya berada di bawah. Yang kedua, hewan dihadapkan ke arah kiblat. Yang ketiga,
membaca bacaan basmalah yang disusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. Yang keempat, mempercepat proses penyembelian sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Dan yang kelima, perlakukan hewan dengan baik dan tidak kasar. Adapun hikmah mengonsumsi binatang halal, antara lain yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk bahwa ada binatang yang halal, yang sebaliknya ada binatang yang haram. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang yang halal. Yang ketiga, dengan mengonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang kelima, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram? Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang binatang haram. Apa sih binatang haram itu? Binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal, tetapi proses penyembelihan tidak dengan menyebutkan asma Allah. Nah, adapun jenis-jenis binatang haram, yang pertama adalah haram dimakan karena binatangnya sendiri atau karena zatnya. Seperti babi, anjing, semua binatang bertaring, semua bangsa burung yang berkuku, binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, binatang yang dilarang dibunuh, binatang yang lahir dari perkawinan dua jenis binatang yang berbeda, dan binatang yang menjijikkan. Selanjutnya, binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Antara lain yang pertama, binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, jalalah. Jalalah adalah binatang yang memakan kotoran atau najis. Kemudian yang keempat adalah keledai jinak. Nah, adapun cara untuk menghindari binatang haram yaitu supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Antara lain, yang pertama, selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Yang ketiga, mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku, ataupun internet. Adapun akibat mengonsumsi binatang haram antara lain, 1. Dapat merusak organ tubuh orang yang memakannya. Kemudian dapat terjangkit penyakit jasmani dan rohani, tidak ada keberkahan dalam hidupnya, dan dalam hidupnya merasa tidak tenang dan selalu gelisah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.